Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hoirudin dan juga Reina Apriliani akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kewarganegaraan aktif dari mata kuliah pendidikan sepanjang hayat. Materi pertama akan disampaikan oleh Reina Apriliani dan materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan aktif. Menurut Dr. Ricardo Pertola, mengidentifikasikan 3 realitas perkotaan yang mencegah orang bergerak dari budaya adaptif menuju budaya berkelanjutan. Itu ada yang pertama, mereka tidak hanya sebagai warga negara penuh saja, kecuali mereka dikucilkan. Yang kedua, mereka tidak hidup bersama dengan komponen masyarakat lainnya. Yang ketiga, mereka tidak bekerja sama untuk menentukan dan mengimplementasikan tujuan bersama untuk komunitas perkotaan. Lalu dalam laporannya, 3 solusi ditawarkan. Yang pertama, aliansi dengan anak-anak. Apa yang anak-anak anggap sebuah kota pada dasarnya identik dengan kekerasan, ancaman, dan bahaya. Yang kedua, ada kembali belajar. Yang ketiga, warga negara mampu mengucapkan selamat pagi kepada sesama. Warga negara harus mampu mengenali dan menghormati keberadaan warga negara lainnya, khususnya yang berbeda dengan kita, dan siap untuk mengedepankan koeksistensi dan kerjasama orang lain. Lalu, berkontribusi pada komunitas belajar. Tidak diragukan lagi bahwa kontribusi aktif merupakan indikator kunci pembelajaran sepanjang hayat. Jika tidak, semua tindakan tidak akan memiliki tujuan. Pembelajaran sepanjang hayat menyangkut masa depan setiap orang dengan cara yang unik dan individual. Zaman belajar akan dibangun di atas komitmen yang diperbaharui untuk diri, peningkatan, dan pengakuan atas kontribusi pembelajaran yang sangat besar bagi masyarakat. Lalu, menjadi sukarelawan dalam komunitas. Volunteering atau sukarelawan adalah blok bangunan fundamental dari masyarakat sipil. Itu menghidupkan aspirasi paling mulia umat manusia, mengejar perdamaian, kebebasan, kesempatan, keamanan, dan keadilan bagi semua orang. Dalam era globalisasi dan perubahan yang terus-menerus ini, dunia menjadi lebih kecil, lebih saling bergantung, dan lebih kompleks. Menjadi sukarelawan, baik melalui tindakan individu atau kelompok, adalah cara di mana 1. Menilai kemanusiaan dalam komunitas, kepedulian, dan pelayanan dapat dipertahankan dan diperkuat. Yang kedua, individu dapat menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat sambil belajar dan tumbuh sepanjang hidup mereka menyadari potensi manusia sepenuhnya. Yang ketiga, hubungan dapat dibuat melintasi perbedaan yang memisahkan kita sehingga kita dapat hidup bersama dalam komunitas yang sehat dan berkelanjutan. Bekerja sama untuk memberikan solusi inovatif untuk tantangan bersama kita dan untuk membentuk takdir kolektif kita. Di awal milenium baru, menjadi sukarelawan merupakan elemen penting dari semua masyarakat. Ini berubah menjadi tindakan yang praktis dan efektif. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa kami, rakyat, memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Sentimen mulia benar-benar dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip aktif kewarganegaraan dalam masyarakat. Pembelajar seumur hidup ini mendukung hak setiap wanita, pria, dan anak untuk berserikat secara bebas dan menjadi sukarelawan tanpa memandang asal, budaya, dan etnis, agama, usia, jenis kelamin, dan kondisi fisik, sosial, atau ekonomi. Ada kelompok dari berbagai sektor, dari seni, warisan, olahraga, layanan darurat, perawatan, lanjut usia, perawatan anak dan remaja, lingkungan, kesehatan, disabilitas, pendidikan multikultural, keadilan sosial, advokasi, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama untuk peluncuran Brisbane disambut dengan kesuksesan luar biasa. Parade dan festival relawan memungkinkan kami untuk memamerkan kekuatan dan keragaman relawan, mengakui kontribusi besar relawan di semua sektor, dan menyatukan komunitas untuk merayakan mereka yang terlibat dalam relawan. Menggunakan sukarelawan untuk meningkatkan pembelajaran banyak kota yang telah mendirikan kantor untuk memobilisasikan kontribusi ini, seperti di Southampton, Inggris, tim keterlibatan komunitas, yaitu dengan memberikan bantuan, dukungan, dan pelatihan kepada lebih dari 150 kelompok aksi komunitas di sekitar kota. Proyeknya meliputi pembentukan dan pemeliharaan kelompok bermain anak-anak di etnis minoritas,
regenerasi lingkungan, dukungan di klinik dan sekolah. Namun, tidak semua orang senang dengan konsep melakukan sesuatu secara gratis. Bahkan, terkadang sukarelawan suka diberi penghargaan seperti di Amerika Serikat, menawarkan semacam sistem pembayaran kembali untuk kontribusi komunitas. Menjadikan pembelajaran menyenangkan. Festival belajar adalah perwujudan lain dari kewarganegaraan aktif dengan cara merayakan kesenangan belajar. Di Stockton, mendirikan struktur kota belajar pada tahun 1998 oleh orang-orang dan organisasi yang percaya bahwa belajar adalah elemen utama dalam kemakmuran masa depan Stockton di TS. Setiap musim panas diselenggarakan festival belajar dan keterampilan yang memberikan kesempatan untuk bergabung dalam kesenangan kepada penduduk. Meskipun mungkin sulit bagi pemerintah kota atau organisasi layanan publik untuk membenarkan strategi tersebut dari dompet publik, ada banyak cara untuk merangsang penghargaan melalui kemitraan yang saling menguntungkan dengan pemasok dan hiburan lokal pusat. Imajinasi dan energi adalah semua yang dibutuhkan, dan tentu saja semua program ini dapat didorong oleh pekerja sukarela yang juga akan mendapat manfaat darinya. Kewarganegaraan aktif oleh individu, keluarga, organisasi, dan komunitas adalah salah satu tantangan paling menjanjikan dan peluang untuk mengembangkan nilai dan sikap belajar seumur hidup. Ini akan berkembang pesat di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.